hari Jumat berkah. Iya. Sobat Ambiar, pagi hari ini ya Jumat penuh berkah, kita akan berbagi keceriaan buat Sobat Ambiar ya. Hari ini penuh luar biasa sekali, Dewi Persik tampil begitu cantik. Kamu juga begitu Setiap tampan, pagi, Kak Dewi. King Nasar juga begitu tampan, Kakak Rendy Delano juga setengah tampan, setengah cantik. Tidak ada tampan. Ganteng, abang kita ini ganteng. Maksudnya teman-temannya cantik. sama temen gue yang satu ini datang cantik banget. Oh ini aduh ya Kecil Allah. banget badannya. Ini idola aku banget. Ini ya, Iya. udah sampai sekarang. Iya, Aku benar. aku pengen nanti suatu saat kayak Iya. yang satu ini bintang tamunya, dia tetap cantik, Tetap mungil. tetap membahana, tetap menyala, Awet muda. karirnya tetap Bener, melejit, nggak ada operasi plastik sama sekali di wajahnya, tapi terlihat tetap awet muda. Alami. Gak boleh perawatan gitu, alami. Rian. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana operasi plastik? Maksudnya gimana Rian? sih? Dia nggak ada operasi plastik Kamu sama kan sekali. operasi juga, jangan kayak gitu. Nggak ada aku operasi plastik. Aku nggak ada operasi plastik sama sekali. Orang operasi kayak terserah mereka yang punya duit, kok kamu yang esewot. Nah, tapi kalau yang ini nggak ada operasi plastik sama sekali. Nggak ada kan? Cuman tahu nggak? Yang satu ini, Datengin besok bintang tamu yang operasi plastik, nih ngomong apa? nih ya, yang satu ini ada persamaannya sama Lita Perlan, tahu nggak apa? Apa? Sama-sama ukuran celananya S. Kalau yang satu ini Sama ukurannya kayak aku dong. Iya, kalau Satelita S gak bener, mungkin. kalau bintang tamu ini S itu kan small. Kalau ini S sesek. Tapi Lita cantik ya. Lita cantik Kak, loh. percaya nggak dia ini kayak ada sesuatu? Masa tiap pagi cantik terus? Lu kayak mau konser loh. Udah ini bintang tamu cepetan diinvite, ini mahal banget soalnya. Ini nih ya, hadir di pagi-pagi Ambiar, kita pengen tahu apa resep awet mudanya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, Yuni Syara. Selamat pagi. Ungker. Ongger. Selamat pagi. pagi. Cantik sekali. Semungil ini. Ya Allah. Yuni Syara. Ini apa semuanya ini ya? Emang ambiar. Diva loh, kita kedatangan pagi-pagi Ambiar Dan badannya loh. tuh ya dari dulu sampai sekarang Segini kecil aja. Nggak berubah sama sekali. Ya Lihat, Cok. Allah. Coba aku mau nanya. Ini ada pertanyaan titipan dari Lita Perlan. Dia nanya, tolong tanyain sama Yuni Syara. Ukuran celananya tuh nomor berapa sih? 000. double Double triple extra zero. small. Triple zero. Triple zero nomor 23. Extra small. Nomor berapa? 23? Extra small. XXS. Ada celana ukuran nomor 23? Ada. Kamu sih just tip. Tempat lengan kita sama kan? Kamu sih Sekali loh. Yuni Syara, apa rahasia awet muda seorang Mbak Yuni Syara? itu nggak pernah ada jawabannya. Jadi, Ya ini menua kayak gini karena petit, tapi uban itu dicet aja. oh, beruban juga? Iyalah. Ya pasti anak muda aja Beruban bakal beruban, juga. tapi enggak guys, kalau beruban kan anak muda juga ada yang Tapi berubah. nggak kelihatan berumur ya? Iya. Gimana kelihatannya sih gitu Masih loh kayak umur maksudnya. 38 gitu ya, Masya Ki. Allah. Iya tapi benar. Membuat banyak anak muda iri sama seorang Yuni Syara ya. Iya, Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Oke, Saya juga. Sobat Ambiar, banyak yang bertanya-tanya, Yuni Syara ini operasi plastik apa enggak? Jawabannya enggak, tapi kemarin baru saja operasi lasik atau operasi mata, betul ya? Iya, betul. Kita melihat dulu yang satu ini buat teknologi semakin canggih ya. Ada lasik, operasi lasik ya. Jadi ini JSF namanya flex. Oke. Namanya flex itu kalau lasik mungkin hanya satu ngurangin minus gitu. Tapi kalau ini multifocal, artinya saya kan silinder minus plus. Silinder minus plus. jadi Oke. Jadi Silinder tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya ini langsung jadi kayak apa sih kacamata progresif gitu Iya, ada di progresif, sini. iya. Minusnya minus berapa? Minus 1, silinder 1 plus 2. Wah. Keganggu tau gak sih semakin menua tuh kan kacamata minus lihat jauh pakai minus baca mesti pakai Macam-macam kacamata plus kacamata berarti. kacamata ada di mana-mana ya kan bu takut kehilangan ya kan sambil tempat tidur di WC di Oke. apa Sebelum melakukan tindakan operasi mata ini, berarti selama ini selalu pakai soft lens. Enggak, aku nggak bisa, hampir nggak bisa pakai soft lens ya. Susah loh. Aku tuh kalau nggak dipaksa yang suka makeup itu mungkin nggak pernah pakai itu. Yang menyiksa itu kayaknya aku hindarin deh. Nggak Oke, bisa, jadi selama ini bertahun-tahun kalau nyanyi kemana-mana nggak pernah pakai. Hampir nggak pernah. Tapi pas yang udah mulai pakai makeup artis
dia tuh selalu kepengen misalnya pakailah tahan sebentar gitu. Ya udah aku manut aja. Tuh emang Hajiri juga lebih cakep Bu kalau pakai pakai kontak lens itu. Tapi kontak lens warna yang tidak ada Kontak lens, minus iya yang itu tidak ya? ada itu dan udah selesai udah copot. Oke. Akhirnya melakukanlah tindakan operasi mata itu. Jadi terus denger gitu. Saya dengar dari Ibu Camelia Malik. Jadi pas gini, Net masih pakai kacamata? Iya Bu. Loh ini sekarang ada ini loh, ada operasi mata yang bukan operasi tindakan mata semacam kalau orang tuh katarak atau lasik, tapi ini lebih komplit lagi gitu. Oh ya, berangkatlah Eka. Gimana pun juga waktu itu pernah mau bikin lasik, tapi karena belum katarak itu nggak bisa dikerjakan. Tapi ini aku sebelum katarak juga bisa dikerjain gitu loh. Ini Yanti kemarin udah. Yanti udah, teman-teman yang lain udah pada menyusul. Itu tindakannya berapa lama? Di Indonesia. Di Jakarta Center. Jakarta Center. Terus 15 menit nggak sakit, cuma ditetesin ke bas, terus 15 menit pas selesai buka langsung terang. Iya. Itu cuma harus pakai kacamata hitam dulu ya? Iya, cuman agak kaget tuh kadang-kadang tuh terlalu terang kena matahari, jadi kita mesti agak ini adaptasinya itu. Tapi mungkin awal nggak boleh pakai, awal mungkin nggak boleh. Mandi nggak boleh 3 hari, 3 hari nggak boleh kena air. Jadi aku pakai kacamata berenang mandinya. Mandi pakai kacamata Tapi berenang. nggak gini, nggak tetap gini. Shower tapi harus pakai kacamata renang. Nggak boleh kena air. Jadi ditetes buat kebas supaya dibiusnya tetes. Dibius gitu. Boleh pilih. Kalau Yanti pilih tidur kemarin. Terus misalnya dia pilih tidur. Oh bisa tidur ya? Bisa. Aduh enak deh. Tindakannya 15 menit itu apa, di sinar atau di apa? 15 menit itu di laser, pakai laser dingin. Laser? Pakai laser dingin. 15 menit 15 selesai. menit. Iya, dan. Pantangannya cuma nggak boleh kena air selama 3 hari. 3 hari, terus kalau perempuan tuh mungkin kan takut, kalau diupayakan tidak makeup selama 2 minggu lah, takut bubuk-bubuk Masuk ke dalam mata. Yang katanya nggak boleh makan pisang emas sama nggak boleh kena daun kelor. Kalau nggak salah. Beda itu. Sama nggak boleh dikepres. Itu susuk, susuk. Tapi lasik mata ini kan tidak boleh dilakukan kedua kali kan ya? Yanti habis lasik bekerja ini nih. Oh maksudnya, maksudnya 2 kali, maksudnya udah pernah lasik, terus dia ini lasik Yanti lagi. gitu. Apa? Yanti 2 kan kali habis boleh? lasik, tapi dia kerjain ini sekarang. Karena plusnya bisa hilang. Emang kita berasa gini kan kalau pakai kacamata plus, emang kayak nenek-nenek ya. Iya, tapi memang iya loh. Nyiksa kalau pakai kacamata seperti itu ya. plus tuh. Oke, perbedaan setelah melakukan operasi mata yang terakhir ini seperti apa? Kamu tahu pas aku lihat, pas mau subuhan nih, kok terang ya, ada yang salah nih. Terus udah gitu aku keluar lagi gitu. Kok lampu kan nggak suka lampu putih ya, seneng gitu. Lampu diganti ya. Kan enggak Bun, cuman emang begini kata gitu. Lebih terang ya? Terang Bu. Terus saya nanya ke dokternya, dok kenapa warna terang? Itu warna kayak bayi lahir. Nah kalau yang kuning itu emang menua Bu. Jadi kalau kita lihat-lihatnya kita ulang itu emang tuh. Kalau lihatnya udah agak kuning-kuning emang udah Oh tuir. gitu ya? Jadi Tua ya semakin kita. lebih terang Gus, udah harus nih gue. Oke, berarti lihat uang semakin hijau matanya ngeliatnya ya. Mungkin ya, iya Itu semakin lebih bright Pengen. lagi ya. Oke. Pengen. Tapi ini pilihan ya buat Sobat Ambiar, karena sekarang ini kan buat teknologi semakin Aduh buat canggih. yang sudah berumur gitu kan kita kendalanya memang umur ya nggak bisa dipungkirin. Kalau sudah 40 ke atas pas kemungkinan plusnya tuh tinggi. Benar. Jadi teman-teman tuh ada yang mungkin mangkir ya. Ya. Enggak, gue belum plus tapi bacanya agak susah bayar. Aku Ya mangkir kan? awalnya. Terus aku Iya, pinjemin aja pakai deh coba. Wah, terang. Memang bukan buat yang berumur doang, yang masih muda masih juga, muda yang yang matanya ya. minus juga bisa melakukan operasi mata ini ya. Bisa, Buat yang cuman kalau misalnya yang ini nih membahagiakan banget karena untuk plus minus silinder langsung jadi satu kan langsung gokil itu sih. ya, langsung bisa. Oke, Dan bisa di cover asuransi. bisa di cover. Oh bisa ya? Oh wow, oke. Kita cukup happy dengan teknologi zaman sekarang yang semakin maju. Iya. Ngomongin soal teknologi ini juga kita mau kasih lihat satu pilihan yang tidak diambil oleh seorang Yuni Shara di tengah gempuran berbagai pilihan operasi plastik yang dilakukan selebriti tanah air. Ya, meski sedang tren, Yuni Shara tak ingin lakukan operasi plastik, cukup jalani gaya hidup sehat saja. Ya sih kayak sejauh ini ya lihatnya mikir-mikir yang nawarin banyak ya. Kebetulan yang nawarin belum kalian tren udah ditawarin banyak mungkin karena umur udah banyak. Mungkin sebagai percontohan itu Akan lebih menarik, memuaskan akan buat lebih mereka, menarik ya ya. buat kalau misalnya dokter-dokter
Orang udah umur gitu terus berhasil gitu. Sebenarnya sih mikirnya ini, cuman aku tuh keloid ya, Bu mikir jadinya mikir. Oh, takut keloid. Iya. Memang ada turunan keloid. Memang ada. Ada keloid. Kalau habis melahirkan ada keloid gitu. Mau nyimpen di mana, Bu? Mau nyimpennya itu di mana gitu loh. Cuman kepikiran itu aja. Apa tuh Mbak Yunit, apa yang mau ditarik apanya? Enggak, Ini belum, udah kenceng belum. banget. Muka masih kenceng, Bu. Rambut aja maksudnya masih ini. Terus leher nggak bisa dipungkirin. Leher itu kan emang kalau kita kurus, itu ya kena, Bu. Apalagi aku penyanyi. Ini bisa garis-garis, Betul, ngerti nggak sih? garis-garis. Dan kita dicaci maki sama netizen, tau nggak? Iya kan dibilang, apa namanya? Udah tuh, ini ya umur, gini. Biasanya ngomong, umur nggak bisa bohong. Ya, emang nggak ada yang pernah bohong masalah umur, nggak ada. Aku nggak pernah Dan bohongin manusia itu umurku. pasti akan tua, say. Dewi tuh bagus lehernya, kamu tuh bagus. Masih iya. Karena masih aku, bagus, kalau masih aku muda. tidurnya tuh gini. Kan Dok. aku masih 38 Bukan gitu kan ada yang bakat. Tapi aku tidur itu seneng gini nih, seneng yang kayak hampir tidur gitu. Jadi otomatis ini pun gini. Kalau tidurnya harusnya? kalau tidurnya dia lebih celentang, kemungkinan kerutnya tuh nggak akan. Jadi apakah ini alasan Mbak Yuni Syara hari ini pakai turtleneck? Sebetulnya Apa karena dingdong aja dingin? Maksudnya dingin. pertama dingdong ya, udah Ya makin fashion umur. aja kan. Terus yang kedua, aku udah mulai nggak cukup cari kaos baju-baju. Jadi aku pakai baju yang lama banget. Ini baju lama? Baju lama banget. Itu tapi Mbak Yuni karena yang bagus badannya ya guys. enggak, aku mulai umur 50 tuh mungsret gitu, kayak badannya segitu, jadi balik kayak zaman dulu lagi. Tapi Jadi enak. 40. Mbak Yunit. Tapi nyari bajunya susah loh. Masa tuanya badannya kecil. Kalau Maksudnya masa ototnya sudah mulai mengecil lagi. Iya, jadi pas aku tenis itu udah langsung segitu, 40, udah sampai sekarang tuh segitu, 40, 41, 41. Ini berat badannya 40 Ini pelan, 40 kilo lebih gitu loh. Terus balik pilates tapi tetap segitu. Berarti memang tidak tertarik sama sekali untuk melakukan operasi plastik? Bukan nggak tertarik mikir nyimpennya di mana Si itu si keloid keloid itu, ha. Oke, tapi kalau seandainya Leher. So leher ya? Pengen lah lehernya, pengen lah. Oke, baik, kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini juga salah satu alasannya. Belum minat operasi plastik, Yuni Syara di usia segini kalau salah berabe. Tadi sempat bilang sebenarnya sebelum tren operasi plastik udah banyak Banyak banget yang yang Kan nawarin. sebelum ada itu kan ada kan yang Korea dan lain-lain itu kan cari-cari gitu. Saya termasuk yang sering, ayo kapan? Ntar dulu, aku bilang gitu. Bingung nyimpennya di mana. Terus udah gitu Yanti udah bilang, Net kebetulan karena belum tren. Terus nggak tahu harganya segitu mahal gitu kan. Terus, wah kesempatan Net gitu. Yan, ntar dulu. Kalau salah-salah nih udah umur segini. Kalau Berapa sih salah-salah beda umurnya sama Yanti. Yanti kan baru 50, saya 53. 53, can you imagine Yuni gak? Syara, tapi gini ya Mbak Yuni, banyak orang yang menyangka Yuni Syara ini melakukan operasi plastik karena begitu awet mudanya, kemudian begitu kencangnya, tapi padahal faktanya tidak pernah melakukan operasi plastik sama sekali. Belum. So apa? Belum melakukan operasi plastik? Iya. Berarti ada niatan? Mungkin nanti kalau misalnya Ya, ini udah boleh-boleh makin aja, glamber Kak. kan kita mesti. Tapi kayunet maksudnya yang membuat penasaran juga gitu ya. Rahasia alami lah yang buat kayunet tuh, kan kita di usia 40 kayak aku aja kan udah semakin kurus, ini juga kelihatan. Iya. Terus udah gitu smiling line semakin turun Apa sih yang gitu. bisa bikin tetap kenceng gitu, walaupun nggak operasi plastik gitu? Mungkin ada rahasia alami kecuali minum air putih, karena kan aku tahu kayunet kalau di rumah minum air putihnya banyak. Pasti 1.500 liter. Emang lu toren? Oh, toren. Apakah Nah, kayaknya aku langsung muntah itu. Kak, ada jamu-jamuan atau apa kan suka nanem-nanem tuh di rumah Ya, dulu sih lidah buaya aku pakein masker dulu gitu. Tapi selama ini kayaknya aku nggak pakai apa. Wallahi beneran ya. Maksudnya kalau ditanya bingung jadinya. krim dokter, Atau krim gini, oke. dokter. Mungkin minum vitamin Pagi, gitu, kalau Mbak, pagi minum ngapain? vitamin. Pagi ya, pagi nih aku ya abis spiritual time. Jadi aku paling seneng tuh pagi hari. Pagi hari ya kan ada petua mama tuh dari dulu. Tangi isu aku buka jendela dhisik, rezekine mlebu, udah habis subuhan ini apa segala aku stretching dulu. Nggak buka kamar, nggak keluar kamar dulu. Stretching dulu, apa kita olahraga tai chi itu, stretching kayak kamu juga olahraga. Udah gitu selesai keluar kamar, terus aku grounding.
Grounding, melepas sepatu, sendal, Ke pokoknya rumput. ke tanah, ke rumput atau ke batu, itu nyerap energi negatif. Terus udah gitu kita berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, tanaman lah itu. Yang dulu kalau aku ngomong-ngomong selalu ngobrol sama tanamanku itu dibilang kayak orang gila, tapi itu apa ya, kayak Ya, Menyerap energi sesuatu hal yang positif. Iya, iya. Apa namanya, Terus Kak, kalau- grounding. Grounding. grounding boleh lihat di YouTube, bisa dilihat di Google Grounding itu juga. yang ada di Google. film Mak Lampir itu ya. Jadi itu Grandong. grandong. Kalau bisa kamu lagi abis dicurhatin, pusing nggak pusing, grounding aja gitu. Itu bagus nyerapin. Terus udah gitu Bukan aku- halu itu ya, guys, bukan ya. Dengar itu Bang. ada di Tapi banyak Google, kok orang ada yang di suka ngobrol YouTube. sama Aku juga gitu loh, suka ngobrol tanaman-tanaman sendiri. gitu banyak kok. Iya, ngobrol sama binatang juga ya kan. Iya. Terakhir ngobrol sama buaya kan. Bukan sama buaya. Sama apa? Ayo Net, terus sarapannya apa? Oke, habis aku bersihin kandang burung apa segala macam. Sarapanku telur 3/4 matang, terus 3/4 begitu makan pepaya, udah gitu ngopi. Aku suka lihat tuh dulu mah suka ada bikin inian konten bikin Iya. kopi. Kopi dulu kita masih kopi gini ya, Bo. Sekarang kopi mesin. Mesin. Oke, telur 3/4 matang sama kopi. Beda Kalau banget. makan telur apa? Telur mentah. Telur mentah. Apa? Dia jago deh, pokoknya dia nih kalau orang kenekatan itu dia. Apaan? Coba di belakang bakwan sama bubur di situ. Ngaku lu. Iya kan boleh dah, Pak. Aku kan Gorengan Pak di situ. produser jangan teriak-teriak ya, ini hari Jumat berkah. Kan kita itu boleh dong pagi. Tapi kita juga suka gorengan, Iya Bo, kan kan. Oh, apalagi- makan gorengan juga. Satu minggu itu ada satu hari kita boleh bebas makan apa aja. Makan gorengan juga. Oh, sebentar. Mbak Yuni Sara makan jeroan nggak? Dulu makan. Paru babat. Makan. Dia Aku juga makan paru hati. goreng. Terus hati ayam suka. makan. Wow, ternyata nggak ada pantangan makanan sama sekali. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, cuma pantang menyerah ya. Mbak Yunet kalau arisan di rumahnya kita suka lihat di IG-nya, aku suka lihat Di mana, gorengan King? tuh segini-segini loh. Bukan Macam-macam lagi. gorengan. Karena semuanya tuh kayaknya minta gorengan saroh. Segala Di- macam di Lebak gorengan Bulus, King. ada di rumahnya. Iya. Yang penting tuh happy, itu yang paling penting ya. Hati yang bahagia. Oh, Hati ya. yang bahagia Segala macam adalah gorengan Allah. ada. Kunci awet muda. Oke, kita coba kasih lihat ini dia hati yang bahagia barangkali adalah kunci dari seorang Yuni Syara awet muda. Salah satunya adalah anak-anaknya. Cerita Yuni Syara yang ingin dampingi kedua anaknya sampai menikah. Udah umur berapa sih sekarang mereka? Kevin mau masuk 23, 23. Selo mau 22 dia. Ya ampun. Mau 21. Mbak Yuni awet muda banget ya, guys. 23 dan berapa? Udah 21. Si Kevin itu udah mau ambil S2. Jadi dia kemarin itu sudah S2 di Seattle, tapi karena dia nggak kuat badannya karena minus dan hujan terus, dia pulang terus dia daftar lagi sekolah. Dia bulan depan ke Prancis karena dia ambil S2-nya keterima di INSEAD. So, Kevin kan di Seattle S1-nya. Enggak, S1 di Curtin. Oke, di Amerika ya. Enggak, Curtin. Tadinya dia gini, tadinya dia di UTS, terus udah gitu pas COVID, terus dia transfer nilai ke Curtin. Dia lulus lebih cepat. Tahun harusnya 2024, dia 2023 udah selesai. Terus sempat magang juga di UOB. Terus udah gitu dia kemarin diterima di Seattle itu, University of Washington. Seattle University? Iya, Oh, iya. I was there. Iya. And then now dia itu kalau pulang dia daftar ke Melu dapet, ke New York dapet. Terus ini ke INSEAD dia ambil yang INSEAD. So, itu kan waktu yang cukup panjang, cukup lama LDR sama Kevin ya. Banyak momen yang terlewatkan sama Kevin. Untuk besar ya, untuk kecil nggak? Ya, waktu besar, waktu besar. Yang paling dirindukan waktu besar bersama Kevin itu apa biasanya? Kayak kemarin tuh saya pergi sama Kevin Selo bertiga. Kebetulan Selo di UGM, tapi dia lagi libur. Kita ngobrol bertiga itu sangat enak. Kangen banget karena waktu kecil kita selalu bertiga. Jadi aku tuh selalu nyempetin gimana caranya supaya pagi itu cepat pulang. Kalau ada pesawat pulang tuh cepat-cepat pulang supaya aku bisa pagi bikin sarapan mereka. Jadi kalau untuk masalah anak-anak waktu kecil Cuma itu untuk bikin sarapan? Ya. Jadi anak-anakku by order kadang-kadang ini pengen order ini dan saya aktif sekali di kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi
kalau waktu anak-anak kecil sih mulai dari bayi-bayi, adik-adik, kakak-kakak sampai mereka bayi, sampai bikin perpisahan, pakai bikin buku, foto, pemotretan sekolah, semua aku aktif di sekolah. Waktu itu karena itu tidak terulang menurutku ya. Jadi aku senang. Ya. Kevin udah pernah bawa ceweknya belum ke rumah? Atau mungkin ceweknya belum ada? Oh, semua sudah silih berganti ya. Maksudku gini ya, maksudku semuanya itu mereka selalu ngomong sama bundanya. Berarti udah ada dong sekarang? Sekarang secret. Jadi aku nggak mau cerita anakku tentang yang hal itu. Tapi maksudnya aku sudah dipercaya, jadi nggak mau ngomong tentang ini. Karena dia nggak mau menerima privilege orang tuanya. Jadi waktu kayak Selo ya, misalnya di UGM itu, saya baru dimasukin ke anggota. Orang tua itu setelah tahun. Jadi pas masuk jangan tahu saya kamu ya bunda. Oh dia nggak mau teman-temannya tahu kalau dia anaknya Indonesia. Ya, sekolah itu sekampus tuh jangan tahu kalau dia tuh anak saya gitu. Jangan bilang gitu. Oh ya? Iya. Ada yang gitu sih pastinya ya. Dan baru tahunya dan di sosmed Kevin tuh kali ada foto cuma satu, kadang biasa kosong. Oke, akhirnya teman-temannya atau sekolahnya baru tahu berapa lama? Enggak, mungkin ada, kan ketemu teman-teman, ada yang teman TK, teman apa sekarang mungkin yang ngomong itu ya, terus ketemu, Mbak anak kita sama loh Mbak, gini-gini. Sementara anakku aku diumpet-umpetin. Jadi Selo berasa orang nggak tahu dia gitu loh. Dia nggak mau privilege itu? Nggak. Apa alasan? Saya nggak ngerti bunda, saya nggak suka misalnya apa, dia nggak mau kena kamera. Ini kayak gini-gini ini kan karena saya kepepet harus bilangnya buat apa gitu ya. Tapi ada atau enggak misalnya saya lagi pas saya sama papanya mereka enggak fine aja. Ada saya, ada papanya, misalnya diambil video dia fine. Dia senang gitu loh. Dia. Tapi kalau Kevin? Teman-temannya Kevin, aduh anak-anak itu kalau misalnya ada undangan, udahlah bunda aja pasti banyak kamera, banyak ini dia nggak suka. Tapi dapat privilege dari orang tua juga nggak semuanya enak loh. Iya kan, bisa jadi beban juga. Iya, kadang-kadang menjadi ada perbandingan dan lain-lain. Ya pilihan apalagi anak cowok ya. Iya, apalagi anak cowok. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada momen di antara Yuni Syara dan kita juga happy melihatnya silaturahmi bersama dengan mantan suami masih terjalin dengan baik. Iya. Merayakan ulang tahun mantan suami. Kita akan lihat seperti apa momennya. Tuh. Apa rahasia? Gimana caranya bisa merayakan setiap momen yang dirayakan untuk momen sama mantan suami? Supaya Dewi juga bisa merayakan momen mantan suami. Bisa gitu. Ngapain gua ngerayain sama mantan suami? Kan gua nggak punya anak. Dia udah punya istri sama bininya aja, ngapain sama gue? Tapi ya juga sih, benar juga. Karena nggak punya anak dari itu ya. Iya benar-benar setuju. Gimana caranya kok bisa? Kenapa aku setuju sekali? Sebenarnya gini ya, hidup itu kan pilihan. Boleh memilih ini dan boleh memilih itu. Kalau aku sih pengennya anakku happy. Jadinya dia nggak ke-distract dengan problem orang tuanya. Atau dia nggak ikut di dalam apapun itu. Jadi teman-teman Kevin Selo selalu bilang, bokap nyokap lu tuh unik ya. Dibilang gitu. Karena kita masih fun banget gitu loh. Mau Natalan, mau ulang tahun anak. Mbak Yuni punya acara pesta ulang tahun anak dari memang sama mantan suami. Apakah Mbak Yuni akan mendahulukan suami yang sekarang atau mantan suami? Suami yang sekarang. Bukan kamu Mbak Yuni, maaf ya. Ini aku nggak ono, tapi aku suruh ngomong. Seandainya, misalnya saya sudah ada pasangan. Tapi menikah, sudah menikah. Sudah menikah. Bikin acara ulang tahun tuh. Mbak Yuni akan gimana? Akan yang harus ada sama gue tetap ini gue, tapi mantan suami gue ya mau ada mau nggak terserah. Apa gitu? Acaranya anak atau acara apa? Acara anak. Acara pernikahan atau apa? Acara anak enggak, ulang tahun. Acara ulang tahun. Oh, biasa kita harus hormatin suami kita ya. Ya. Tapi gimana? Ini kan personal. Kalau misalnya acara ulang tahun atau apa segala macam, kita hormatin suami yang sekarang. Sekarang. Ya, Lalu sekarang. mantan suami? Mantan suami kan juga sudah punya pasangan. Hanya misalnya sama-sama atau tidak gitu. Kalau mantan suaminya tidak punya pasangan. Ini kayaknya problem kamu mau curhat. Gak apa-apa. Kan yang lebih tua. Nggak, aku nanya ke Mbak Yuni itu karena gini, karena pertanyaan yang memang harus ditanyakan. Iya. Kalau mantan suaminya tidak punya pasangan. Kalau akan sulit, tapi tetap gimana pun juga karena sudah ada pasangan, kita itu kalau perempuan memang hormat ke suami sih. Hormat suami. Ya. So jadi mantan suami bagaimana? Mantan suami kita tetap hormat itu bapaknya anak-anak. Oke. Tapi mungkin Mbak Yuni itu yang membuat awet muda karena
hatinya juga berdamai. Saya ini apa, woles. Iya, woles, santai, Woles kalem aja, banget. gitu ya. Makanya Maksudnya Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan masalah karena juga. gimana pun juga papanya anak-anak juga nggak bisa sendiri kan pasti. Akan ada orang yang harus dihormati, ya anak-anak hormati. Saya juga akan dekat karena dia dekat sama anak-anak saya. Jadi saya harus dekat juga. Time flies ya, semua ada. Santai aja. Oke, santai aja. Kita buka lihat yang satu ini juga sempat viral di media sosial ya. Ternyata seorang Yuni Shara juga punya PAUD dan kabarnya bayaran PAUD-nya ini juga jadi viral. Kita akan tanyakan. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Viral, Yuni Shara punya sekolah PAUD di Malang. Di Iya. Batu betul ya? Di Batu udah 14. Jadi sudah 14 tahun saya bergelut dengan dunia pendidikan. Ini berawal dari sekolah yang mau ambruk, akhirnya saya take over aja, nyewa dulu, ngontrak dulu ya. Ngontrak dulu, terus setiap 17-an berdoa semoga kita nanti upacaranya sudah nggak pinjam tempat lagi. Karena upacara kan biasanya pinjam itu loh, Pemkot ya kan di situ. Terus udah gitu berdoa sampai di ke-11 tahun itu baru saya bisa beli tanah di Batu. Harga tanah di Batu itu sama di Jakarta, Bu, ya. Jadi sementara sekolahnya itu relatif sangat murah gitu loh untuk. Bahkan banyak anak pejabat katanya yang sekolah di... Nah, terus sekarang karena untuk anak nggak mampu, lama-lama sekolah ini karena saya menerapkan kayak Merdeka Belajar. Jadi sebelum Pak Nadiem Makarim dulu menciptakan anak-anak harus fun, saya duluan udah ciptain itu. Saya pengen bikin sekolah kayak Bukasur zaman dulu. Jadi anak-anak itu main, tapi sebenarnya itu sambil belajar. Iya. Jadi gitu. Bayu ini berapa bayarannya? Itu yang sempat viral juga loh. Ya, awalnya memang Rp3.500. 3.500 di rumah kontrakan, yang lain-lain anak-anak dia ada yang masuk, ada yang enggak apa-apa. Lama-lama dia cinta sekolah. Jadi saya menanganin anak-anak yang kebutuhan khusus juga. Jadi untuk di sekolah sekarang ini memang agak mahal karena seragamnya ada, mereka latihan drum band, terus ada pentas seni, terus ada berbagai macam kegiatan yang memang anak-anak suka. Sampai saya ngomong nih pas sama orang tua murid, ini gimana nih kegiatan, kan pasti ada biaya dan lain-lain. Mereka semua yang gak apa-apa Bun, mereka biarin aja ini itu apa segala macam. Sampai ada loh ya, ibu wali murid saya itu yang JKT48. Oh ya? Ada yang gitu. Jadi berapa sekarang biayanya? Sekarang tuh biayanya itu setelah 150.000, 200.000 itu sudah 250.000 itu baru saya naikin kemarin berapa bulan yang lalu. Dan masih oke lah ya? Masih oke dengan gedung baru, dengan segala macam fasilitas, terus biasa. ya. Semoga terus berjalan operasionalnya juga ya. Dan doakan juga karena Dewi Persik juga punya cita-cita yang mulia. Emang nggak tahu? Apa? Kasih tahu. Apa cita-citanya? Ya cita-cita aku kepingin punya rumah sakit suatu saat nanti. Amin. Ya Allah. Gratis tapi kan. Tanya rumah sakit apa? Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Jangan ketawa. Buat apa? Buat apa? Kerawat kita. Kenapa di sana kita nanti pagi-pagi ambiar ya? Tapi ya, Kenapa? rumah kalau dibilang jiwa, jangan bilang jiwa itu pasti gila ya. Ya, Betul. Jadi kan banyak ya orang-orang sekarang itu ya, kalau dulu kita tuh ya dihantem itu cuma sama pers. Iya nggak sih? Yang ngomongin kita cuma di belakang orang. Betul, Ya. sekarang. Di belakang kita cuma asumsi dan lain-lain. Kalau sekarang kita harus lihat tulisan-tulisan yang menyakitkan. Itu bikin mental kita terganggu. Yang orang-orang bilang, "Alah lu jadi artis harus siap jual gini." Coba ya ibu-ibu masuk di anggota di grup WhatsApp pengajian atau keluarga. Ada yang ngomongin satu apa nggak stres coba. Banyak yang kena mentalnya, termasuk kami-kami ini. Nah, ya. jadi ada macam-macam, ada kayak bipolar dan lain-lain gitu. Iya, kita. Nanti kita akan bahas lagi ya. Yuni Shara akan duduk di kursi kegegeran seperti apa saat lagi di pagi-pagi ambiar. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu. Pagi-pagi ambiar geger. Kak Dewi nggak ngedenger ya? Apa? Tadi Rian bilang gini, keren banget ya badannya kecil. Terus gue bilang gini, pengen kayak Yuni Shara sekecil itu, pengen. Banget, aku tuh penasaran ya.
Mau lari kan besok dia. Nah, ini acara apa sih, Bo? Seru-seru ya. Siap Ini kecangkan awet muda ikat sekali. pinggang Yuni Syara Iya. karena kita akan memberikan pertanyaan dalam kursi Kegegeran. Kursi ini tidak boleh berbohong karena nanti ada yang jatuh dari atas. Ya. Iya, kalau bohong dia langsung Ada jatuh. air. Ada. Siapa cowok yang lagi deketin Mbak Yuni Syara sekarang? Iya, Nggak ada. Masa? selewat-selewat ada kali Nggak selewat ada. song gitu. Nggak ada. Katanya pengusaha tongkang. Aduh, Bo, kalau masalah penyewaan tongkang nggak banyak. Nggak ada. Nggak ada? Bener. Yang lewat aja juga nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Masa Secantik secantik ini? Nggak ada. Kalau sama gue. Ngelewat tok. Ya, tapi memang Nggak kenapa selalu ya? bilang gitu? Kenapa mak nggak mungkin? Orang selalu nggak Ya mungkin. kenapa ya Mbak? Apa Ya, minder kali ya? Hah? Minder ngedeketin Bisa Yuni jadi, Syaranya. bisa jadi. Kalau saya Apakah perempuan Yunetnya biasa aja, menutup saya hati? nggak, saya perempuan biasa aja, saya perempuan rumahan ya. Gitu. Ya. Selanjutnya, apa benar Teteh Yuni Syara akan segera menikah di tahun depan? Kan ambil sopo tapi Orang Sama yang lagi deket sekarang. yang dekat sekarang aja nggak ada, apalagi menikah. Aminin aja kali ya Mbak Yuni. Tapi masih ada keinginan untuk menikah nggak? Atau enggak? Nah itu pertanyaannya bagus. Tadi udah kita bahas tadi. Masih ada keinginan untuk menikah. Menikah tuh ada nggak sih? Temen tua kali ya, kalau menikah aku nggak tahu deh. Teman ya. tua. Iya, iya. Teman tua tuh bagus ya. Apa ketakutan terbesar Mbak Yuni Syara di masa yang akan datang? Anak-anak mungkin. Iya, aku pengen kalau bisa masih bisa melihat anak-anakku bahagia. Dengan cucu-cucu ya nanti. Pengen banget. Iya kan. Amin. Oke, bagaimana tanggapan Mbak Yuni Syara soal banyaknya penyanyi pendatang baru yang bad attitude? Saya apa ya? Saya nggak tahu musimnya atau nggak tahu. Kadang-kadang orang ada seseorang itu yang begitu karena takut, karena segan dan lain-lain menjadi kemasannya menjadi demikian. Tapi kita tetap aja sama yang senior, kita angkat topi aja gimana pun juga. Mungkin bisa jadi adik-adik mungkin yang kurang begitu, entah itu nggak tahu. Ada juga Wi, yang nggak ngerti misalnya, kayak kita udah lihat dia Enteng Tanamal misalnya ya, Bung Enteng. Oh ada Bung Enteng, kalau perlu kita samperin karena kita tahu dia senior kan. Iya. Oh ada siapa penyanyi? Oh ya kalau nggak tahu beda lagi nih. Emang nggak tahu kan kita diem aja. Anak-anak Tapi baru kalau ya, karena tahu, Nggak tahu atau nggak mau tahu. saya nggak tahu itu, nggak tahu. Tapi tahu jawabannya nggak Yuni tahu. Syara ini begitu Bagus bijak ya, sekali. betul, Bijak. betul. Tapi Tidak memang ada menyalahkan yang mereka yang junior. Jawabannya sangat bijak sekali. Bisa Betul. jadi mereka yang nggak tahu. Nggak tahu, iya. Luar Iya, biasa. kalau Seorang sa- senior yang wow. Ya luar biasa. Tapi Sangat kalau biasa. sama Yuni Syara nggak tahu aneh ya, agak aneh sih. Tapi apapun itu jawaban yang keluar dari mulutnya sangat bijaksana. Betul. Lagi, siapa penyanyi yang menurut Mbak Yuni Syara suaranya nggak lebih bagus daripada Mbak Yuni Syara? Penyanyi yang nggak lebih bagus. Kayaknya nggak mungkin dijawab ini, Geng. Maksudnya penyanyi Yang nggak lebih bagus dari suaranya Kayunet itu tahu nggak Kayunet yang siapa? Kayaknya semuanya Kenapa sih pertanyaan gini? Gue juga Ya ngasih bertanya. pertanyaannya enak. juga ya. Siapa Yang kamu nggak lihat? lebih bagus ya. Ya mana mau ngomong juga Mbak Yunet. Nggak penyanyi sekarang malahan yang nggak penyanyi aja suaranya bagus-bagus. Kayak aku. Oh gitu. Beneran. Kayak aku lah. Anak-anak Ya, sekarang tuh aku suaranya tuh bagus juga. banget Anak-anak suaranya. Anak-anak sekarang nyanyi-nyanyi. Bagus, yang ini juga bintang tamu berikut ini juga suaranya bagus ya kan? Bagus. Kenapa kok gitu? Kok gitu sebentar, bukannya? Ini udah kelar belum? Ini udah kelar belum? Udah. Loh, Ini legend loh, ini diva loh ya. Udah Jangan macam-macam ya, jangan macam-macam. Guys, ini bintang tamu berikutnya. Ini juga suaranya bagus Mbak Yunet. Pastilah. Bagus banget. Kenapa lu nunjuk? Emang Wah, bagus. punya suara bagus, jago main gitar juga. Cuman kemarin ada isunya, katanya dia merasa kalau dia dilarang ketemu sama keponakannya. Iya, benar. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan siapakah dia, kita lihat dulu Ketemu curhatannya. ponakannya. Kenapa dia merasa dilarang ketemu sama ponakannya yang baru saja berulang tahun? Dia adalah Mayang. Apa curhatannya, kita lihat dulu yang satu ini. Mayang Luciana. Iya. Halo. Selamat pagi. Halo Maya. Selamat pagi. Dedi Lodi Sudrajat, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Ayo silakan. Silakan. Bawa kue ulang tahun, buat siapa ini sebenarnya? Ya. Buat siapa?
Buat Gala. Buat Gala. Kan Galanya nggak ada di sini, kenapa nggak ke rumahnya Gala aja? Ya buat ini. Ngerayain bareng-bareng sama aja. kru dan host pagi-pagi Oh, ambiar. karena Karena kita nggak bisa datang ke sana. oh nggak bisa datang. Ya mudah-mudahan Gala senang gitu ya kan, lihat ontinya dan dedinya bawain kue sama ini nih balon superhero kesukaan dari Gala. Ini Superboy ya? Superhero. Mami, Spiderman. Mami. Ya. Dodi Sederajat dan juga Mayang kami mengucapkan. Terima kasih. Boleh silakan duduk. Ya, silakan. Ayo nih. Sayang banget sama ponakannya Gala ya. Ulang tahun gak bisa datang. Waduh, pengennya sih ulang tahun keluarga apalagi keponakan gitu ya. Pengennya bisa datang. datang, tiup lilin bareng-bareng. Jadi Mayang tuh gimana ceritanya? Gak bisa datang atau gak boleh datang atau gak mau datang? Ya, jadi aku di sini mau klarifikasi sekalian kali ya. Sebenarnya bukan nggak bisa datang karena kan memang awalnya itu aku udah seminggu sebelum Gala ulang tahun aku emang minta izin ke Bu Dewi untuk mau datang menemui Gala untuk ngasih ucapan dan ngasih kado ulang tahun gitu. Tapi ya aku juga minta izinnya dengan yang sopan gitu, assalamualaikum gitu. Tapi ya aku maksudnya menanggapi chatnya Bu Dewi itu ya Dengan baik. Dengan itu kan asumsi ya. Bisa jadi kalau bahasa tulisan, iya sih. bisa jadi kita nanggepinnya salah. Betul. Mood kita lagi bete, kita baca itu tulisan, Jadi bisa salah kelihatan asumsi loh. bete, iya. Padahal bisa jadi dia ngetiknya tuh happy-happy Nggak aja. gitu. Bisa salah. Emang kamu nanggepinnya tuh atau apa yang kamu baca sehingga kamu menanggapinya itu sebagai satu asumsi yang kamu anggap bahwa kok kayaknya nggak enak nih? Mungkin baca. Ya, Yang ini. Nih. Oke. Ini dari Oma Gala ya. Dari dulu, Ini dari Oma Gala ya. ya, dari dulu Opa sudah ngasih kamu izin buat ketemu Gala. Tapi setelah ditunggu-tunggu, kamu banyak banget alasan ini dan itu. Dan sekarang Gala lagi di Bali. Dan kami tidak punya waktu untuk ketemu sama kamu. Nah, Lagi di Bali. Tapi kalau kita bacanya gini. Ya dari memang lagi di Bali. Opa udah ngasih kamu izin buat ketemu Gala. Kan bisa aja kalau sambil senyum kan bisa aja kan. Ya kan? Ya. Tapi kamu menganggapnya bahwa nggak enak gitu ya. Cuman gini, kemarin tuh mereka hadir di sini. Mereka bilang bahwa sebetulnya ya. kamu tuh udah minta ketemu sama Gala itu dari bulan September 2024. Dan selalu disediakan kemarin waktu. dibilang gitu. Tapi kamu nggak datang-datang. Iya. Itu yang membuat mereka kesel. Ya. Oke, jadi memang aku udah minta izin ke Pak Faisal itu memang udah dari tahun lalu. Waktu itu aku ngechat kalau nggak salah Oktober 2024. Itu aku ngechat, tapi memang nggak langsung dibales waktu itu. Terus dibalasnya itu butuh beberapa bulan baru dibales gitu. Bulan selanjutnya aku chat lagi, dan setelah aku chat lagi barulah langsung ditelepon sama Pak Faisal gitu. Terus tapi nggak aku angkat karena waktu itu aku juga lagi ada syuting. Terus gak telepon balik? Enggak, jadi aku chat lagi aja, maaf Opa nggak keangkat karena aku lagi ada syuting di Trans TV waktu itu. Terus oh ya udah, aku bilang nanti aku atur waktu dulu ya Opa, sekiranya kapan ya jadwal aku dan jadwalnya Gala tuh bisa ketemu gitu. Karena di saat akunya bisa, Galanya nggak bisa, Galanya bisa, akunya nggak bisa. Mayang, maksudnya gini. Sesibuk Kan apa sih? Maksudnya sesibuk apa sih kamu dari September sampai dengan sekarang untuk sehari aja ketemu sama keponakan? Kan Kalau sebentar. sekangen itu Kali ya. Karena aku cari momen yang tepat aja sih Kak Karian. Jadi Kan kalau orang rindu tuh nggak harus cari momen yang tepat, yang penting bisa Iya. berjumpa. aku nyari momen yang tepat karena memang pada saat itu aku memang alhamdulillah lagi banyak kegiatan karena aku waktu itu lagi sibuk-sibuknya magang, aku lagi sibuk kuliah dan juga lagi ada syuting host juga di Trans TV waktu itu, dan memang waktunya gak ketemu, jadi bukan aku sok sibuk tapi memang alhamdulillah waktu itu kegiatan aku lagi cukup padat gitu. Oke, Dedi mau membantu menjawab?
Jawab yang mana nih? Kenapa dari September itu waktunya cukup panjang? Oke. Maksudnya setidaknya menyempatkan waktu 1 hari saja. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam hal Pak Faisal sudah mengizinkan, Dedi appreciate ya. Terima kasih sudah mengizinkan Mayang gitu kan, walaupun nggak sama Dedi. Tapi balik lagi yang Mayang mungkin bilang, jadi mungkin kalau Mayang kesana, waktu itu sama diskusi juga sama Dedi gitu, mau ke sana gak, kamu lagi sibuk segala macam, terus hitung-hitung bulan nih, kayaknya Gala ulang tahun kapan? Ulang tahun Gala aja deh kamu datang, tuh momennya pas, kamu bawa hadiah ke sana dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukannya Mayang nggak mau ke sana, jadi memang benar Mayang mau cari momen yang pas aja, pas di ulang tahun gitu. Mayang datang ke sana bawa surprise, bawa kado, bawa kue ulang tahun kayak gitu. Jadi maaf saya potong, Dedi. Kenapa harus hanya momen ulang tahun aja? Karena gini, kan udah lama nih kita nggak ketemu nih gitu ya. Jadi ice breakingnya kayaknya enaknya tuh di ulang tahun gitu loh. Kan udah lama nih nggak ketemu dua sedangkan tahun. Opa sendiri kan bilang anytime, kapanpun. Nah terkecuali kan kalau misalkan Opa sama Oma misalkan lagi keluar negeri atau lagi ada acara, kalian mesti selalu hubungi mau ketemu, kan itu udah pasti sudah nggak akan mungkin bisa ketemu. Gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari chatnya kan sebenarnya atau dari pembicaraan Pak Faisal, kalau memang sudah mengizinkan Mayang sebenarnya kan anytime, kapan aja, nggak ada batas waktu kan sebenarnya gitu. Setelah oke gitu, sebenarnya nggak usah ada batas waktu gitu. Kapan Mayang mau kesana pun tanpa ada Pak Faisal atau Bu Dewi, sebenarnya Mayang bisa aja kesana gitu, nggak usah nunggu-nunggu Mayang gitu. Maksud Mayang, maksud kita juga seperti itu. Itu kan gitu boleh kan sama mereka? Nah, kan? nggak tahu itu statementnya boleh apa enggak gitu. Ketemu tanpa ada ya kalau misalnya hari biasa mungkin Pak Faisal kan mungkin lagi dagang atau misalnya Bu Dewi nggak ada, nah itu boleh nggak kita kesana gitu kan? Jadi masih rancu gitu kan? Enggak. Kalau sama Dedi kan nggak ada komunikasi ya sama Mayang yang. Kalau saya baca isi chatnya dari Opa kemarin sih sama Oma sih, beliau mengokekan kok anytime gitu. Yang penting jangan sampai ada acara, terus atau mereka keluar negeri, ya otomatis kan bentrok kan nggak mungkin mereka mau bertemu. Kita mau kasih lihat, ini ada alasan dari opanya Gala kenapa tidak mengizinkan Mayang dan juga Dodi Sudrajat ya untuk diundang kemarin. Gimana tuh stand popcorn? Ya, stand popcorn. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud Didi sama Opa tuh adalah partisipasi sebagai keluarga maksudnya. Gimana tuh Dedi? Bukan hanya datang karena mau kasih hadiah. Jadi memang dirangkulnya jadi keluarga. Iya. Kalau Dedi nggak mau mengomentari banyak ya, karena untuk hal kayak begitu sih sebenarnya nggak usah dibicarakan gitu ya. Artinya sebenarnya yang kita sampai bicarakan. Aku bilang loh kemarin Dedi, mungkin Dedi sama Mayang lagi nggak punya uang, Opa. Iya sebenarnya kan gini, kalau ulang tahun itu kan sebenarnya kalau ulang tahun hanya keluarga aja gitu, kecuali memang nyewa sebuah gedung, mengundang banyak orang, ya ada catering itu boleh lah. Tapi kan ini hanya acara keluarga, tapi boleh lah, nggak apa-apa, kita terima masukannya. Kalau memang maunya seperti itu ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kan nggak ada pembicaraan sebelumnya, ngomongnya kan sekarang di pagi-pagi ambiar kan, sebelumnya kan nggak dibicarakan ke kita, nggak dibicarakan ke Mayang gitu kan, gitu aja sih gitu. mungkin bukan karena dibicarakan di media, Dedi. Jadi mungkin yang diinginkan adalah yang nggak usah diomongin, tapi kayak kesadaran kesiapan. Jadi kita kirimin ini ya, ada satu stand popcorn. Tapi Mayang sama Dedi paham kan kenapa ada bentuk kekecewaan dari Pak Haji sama Bu Haji? Paham maksudnya beliau kecewa itu paham. Jadi mereka inginnya tuh kalau misalnya sudah diberikan lampu hijau ya sudah datang. Kalau sudah minta izin ya datang. Jangan sampai akhirnya udah dikasih kesempatan kok nggak datang-datang. Jangan memberikan harapan palsu gitu loh. Nggak datang-datang, ditunggu nggak datang-datang gitu. Itu yang mereka inginkan. Kemudian adanya inisiatif sebagai keluarga, kalau ada acara ya marilah sama-sama kalau bikin acara bareng. Kurang lebih seperti itu. Gimana, diterima nggak Dedi? Ya diterima aja, diterima, nggak apa-apa. Aku terima sih. Mungkin nextnya kalau memang kita harus berpartisipasi, pasti kita akan ikut mungkin berpartisipasi lebih baik. Gimana menurut Mbak Yunet sebagai penasihat hukum gimana? Ayo diam aja nih. Ya, karena bukan ranah saya, jadi saya. Ya, tapi kado katanya udah dikirim ya? Udah. Oke, kita mau kasih lihat ya, Mayang dan juga Dodi Sudrajat ya. Jadi kemarin kasih hadiah itu? Iya, kalau yang motor gede itu emang
itu hadiah dari Dedi. Tapi kalau yang dari Maya? aku kasih gitar sama bed cover. Aku kasih ke Gala itu yang memang bisa dipakai terus, bisa long term gitu. Jadi Gitar sama gendang. bed cover. Oh, bed cover. Kayak tahun lalu kan aku ngasih Kerungu. hadiah ke Gala yang emang bisa terus kepake kayak sepatu sekolah. Itu kan udah pasti dia pakai terus kan karena dia juga udah sekolah. Terus aku ngadain apa ya? Oh, karena waktu itu dia lagi seneng superhero Spider-Man, aku kasih lah topeng Spider-Man. Oke, Terus itu kado kamu kasih langsung? enggak, aku kirim itu pakai by. Kenapa enggak Diterima kamu? sayang, diterima Gosen. tapi. Diterima. Kenapa enggak kamu kasih langsung? Karena kan waktu itu mereka lagi ngadain ulang tahun, jadi nggak di rumah gitu. Oke. Enggak besoknya atau sebelumnya? Enggak, jadi aku langsung kirim. Aku sama Dedi udah sepakat ya, udah kita kirim melalui ojol aja deh gitu. Gosen. Iya, gosen. Alasannya? Ya itu kan nggak diundang tadi. Iya, karena gak enak aja karena kita nggak diundang. Secara Kalau misalnya etika kita sih. datang ke sana kan nggak etis ya kalau nggak diundang gitu. Terus tiba-tiba nanti kita datang ya nanti jadi huru-hara lagi, jadi digoreng-goreng lagi. Kenapa? Udah kirim aja. Tahun lalu juga kan Mayang kirim. Kenapa Pak Dodi nggak datang secara anarkis gitu misalnya? Jangan dong. Jangan dong, Ki. Nggak boleh. Barbar dong. Udah pokoknya Dede mudah-mudahan lah ya bisa Mayang juga bisa. Iya, Mami. Sengaja komunikasi deh. Kalau nggak bisa bye-bye, mendingan udah aja langsung aja. Woyong. Jangan dong. Lu mah orang pengennya baik-baik aja. Sengaja komunikasinya terjalin dengan Kan udah lama sekali ini kagak kelar-kelar kan, berarti nggak bisa diajak baik-baik. Kalau namanya udah, Ya, berantem aja udah langsung. Oke, tapi kita juga kemarin sempat kaget ya. Iya. Dodi Sudrajat ini juga menuliskan minta pesan bantuan ya. loh. Minta bantuan sama Kak Seto. Seperti apa bantuan yang diminta oleh Dodi Sudrajat kepada Kak Seto? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Abi. Manusia yang selalu terbiasa untuk pura-pura ketawa. Namun bolehkah sekali pagi-pagi ambiar geger. Kita masih lihat ini ada satu caption, ada satu tulisan dari seorang Dodi Sudrajat meminta bantuan dari seorang Kak Seto. Kado ulang tahun Gala, motorsport GP sedang di packing. Pingin banget kasih kadonya langsung ke Gala dan bisa ketemu langsung dengan Gala. Tapi sepertinya sudah fix gak bisa ketemu Gala. Harus ekstra sabar, ikhlas dan berjiwa besar. Ada niat untuk minta bantuan Kak Seto untuk menjadi mediator agar Dedi dan Mayang bisa ketemu dengan Gala. Kenapa harus sampai minta Kak Seto? ya jadi kemarin itu ya Kenapa nggak Kak Siti gitu misalkan? Buat Apakah Ida. Kak Nunu atau Kakak Tua? apa kadonya Mayang sama Dedi tuh kemarin jadi bingung gini Mayang mau datang nggak bisa terus pengennya kan kasih langsung nih ke Gala gitu tapi Awal-awal gimana ya caranya gitu ya apa ya itu cuma tulisan aja apa minta bantuan Kak Seto aja ya gitu tapi Dedi udah ngomong lagi sama Dedi udah nggak usah lah kalau gitu kita kasih aja lah kirim aja melalui via Gosen gitu tadinya Apa-apa, memang ada acara udahlah Pak Dodi, kita nggak usah lapor-lapor Kak Iya. Seto. enggak itu bukan lapor maksudnya memediasi Ya, jangan usah ada kadonya. mediasi, dua aja pilihannya. Kita meminta maaf atau kita anarkis. Udah dua. Hanya dua karena Nggak, kalau terus juga gitu, Mayang juga nggak usah naruh-naruh Yo. status-status menurut Wis, Mami Mayang, Dewi wis. nih. Wis kulo bis kulo baris. Udahlah. Iya, Itu Mayang kan udah. akhirnya jadi malah jadi berantem, jadi bumerang. Iya, udah. Dan kan ada undang-undang ITE. ITE. Ya, Iya, untuk takutnya WA jadi- disebarluaskan itu nggak boleh ITE. sayang. Jadi jangan minta tolong Kak Seto juga sibuk mungkin kalau mau minta tolong Damkar aja mungkin ya. Ini kita bisa lihat juga ada pernyataan Opa Gala tentang Mayang yang udah diizinkan ketemu sama Gala. Iya. Damkar. Pak Dodi coba belajar Coba, untuk Dedi. mengklarifikasi coba. Ayo ngalah deh, udah. Yang ngalah rezekinya besar Pak Dodi. Ayo. Jadi sama Mayang mau nggak dipertemukan sama Opa sama Oma? Di kita di sini pertemukan. mau Mau ya? Katanya tapi harus Dedi sama Mama yang minta maaf.
Iya. Sebenarnya kalau kemarin itu Mayang diizinkan ke sana juga sebenarnya enak tuh ya. Misalnya Iya. itu kan sebenarnya pintu sudah terbuka untuk bersilaturahmi ya. Betul. Itu sebenarnya sih. Kalau kita lihat positifnya ya, Iya. yang lihat negatifnya nih. Misalnya kemarin Mayang nih datang nih ke rumah. Itu sebenarnya udah membuka pintu untuk bisa Ini silaturahmi. mah kalau di sini ditemuin Kalau di sini ya? mau. Udah besok ya, Dedi, besok. Gimana? Dedi, enggak, ini kan Oh, Dek, minta enggak, maaf. ini, ya. intinya entar dulu, gue mau tanya ini Betul, serius Kak. banget. Iya, ayo, Kak. Disaksikan penonton di rumah. Kita akan pertemukan Dedi sama Opa sama Oma nanti di sini. Senin. Tapi persyaratannya kata Oma Opa, Dedi sama Maya yang minta maaf. Iya nggak masalah. Bener ya? Aduh, hebat Pak. Hebat Deal ya, Dedi. deal ya. Kan Dedi bilang Dedi berjiwa besar. Kalau emang ada kesalahan dalam tindak tanduk Dedi, Dedi sama Maya nggak masalah Saya, minta maaf. produser izin berapa menit lagi? Saya nggak tahu mau ke toilet bentar ya. Halo. Saya lagi bener ya. Awas ya, oke. Jadi bener ya, janji ya, Senin ya. Oke, buat Kita ada jadi games, Indonesia yuk, Derajat dan games. juga buat Mayang. Kali ini kita akan bermain kata netizen. Ya. Sini Dedi. Ayo Dedi, Maya. Dari sini, dari sini Kencing sama bisa, Maya. kencing bisa. Ayo deh Maya. Kita buka dulu ya satu persatu Mbak Yunit ya. bentar ya sayang. Ya nggak apa-apa. Ini ada kata-kata dari netizen. Ya. Ya, Mau kencing. baca, Mayang baca. Lihat. Ih, over. Kata fansnya katanya Mayang punya bakat berprestasi dan berpendidikan, tapi kok tiap masuk TV karena huru hara terus, bukan karena prestasi. Oh my god. Kata siapa itu? Juga sih kalau Kata fansnya, Mayang itu punya bakat berprestasi, Oh my tapi God. kenapa kalau diundang TV selalu huru Itu hara? pasti si Eja yang ngetik tuh. Ini perlu dijawab enggak Pak? Jawab Oh, ya. jawab. Respon. Karena Mayang ya. Mayang. Sebenarnya Undang ya itu ya. ya karena momennya ketika aku diundang ya ketika aku yang lagi ya suatu hal yang Huru-hara gitu ya? negatif. Lagi negatif. Gitu loh. Pas lagi konser di mana nggak diundang. Tapi kan sebetulnya Mayang kamu juga bisa menolak untuk tidak datang kalau misalnya tidak mau. Iya. Nah makanya udah. Iya. Ya gimana dia cari duit juga? Ya, oke selanjutnya ya. Yuk, silakan. Mayang. Mayang baca. Asuransi mobil barang-barang ibunya Gala dibawa Dodi Mayang, tapi minimal beliin susu aja enggak buat anaknya. Ketemu di makam aja Gala gak disapa, kalau di depan wartawan baru keluar-keluar seolah-olah korban, playing victim banget. Nah itu gimana itu sayang? Maya sama Gimana, Dedi. Det? Nggak mau mengomentari deh kalau yang ini nanti ini kan udah masa lalu nanti digoreng-goreng lagi nggak mau Ya mengomentari. betul, bagus Pak Dodi, bagus. Oke, kami hargai. Baik, berikutnya. Kalau yang ini benar the real artis jalur duka. Gimana Dedi? Hah? Maya? Oh, jalur Komen ya lah. udah. Ya, Kalau ini kan opini dari netizen. Biarin Ya lah. sudah, mereka kan punya hak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, udah. Gak apa-apa kita kembalikan aja doa Anda. Sabar. Ayo, Gue bukan fansnya Mayang, cuman heran kenapa sih setiap apa yang Mayang lakuin pasti disudutin ke Fuji. Makin kesini makin menjadi ya fansnya Fuji, heran gue. Gimana ini? gimana komentarnya? Ini Ya nggak mau banding-bandingkan Ya. lah. nggak mau banding-bandingin. Kalau ini ya biar Terserah aja Iya, lah terserah netizen aja. Mau menilai seperti apa tentang Betul. yang penting Mayang selalu berkarya. Betul. Nah, itu. Ya udah Oke. sekarang Mami Dewi dan kita semuanya gak pengen lihat kamu huru hara. Semangat, Tunjukin ayo, skill Pak Dodi. kamu nyanyi. Ayo kamu nyanyi deh. Lihat dari tadi Mbak Yuni Sara di situ astagfirullahaladzim katanya. Ayo Mayang. Keluar terus dari tadi di situ. Akan enak Mayang bisa sampai gini. Iya. Aku. Ini membuktikan bahwa seorang Mayang dia tuh punya kualitas sebagai seorang bintang. Diundang ke sini bukan hanya sekedar berita negatif. Saya mules. Mayang Silakan ya. request pesta panen Mayang. Mayang, lagunya judulnya apa? kiss me. Kiss me. Oh, kiss me. Cium aku. Oh, yang Kiss me. Kiss me. Mayang di pagi-pagi ambiar. Kiss me. Kecupan.
Geger. Terima kasih dan sampai jumpa. Enggak. Belum masih Ada ada bintang tamu. tamu yang harmonis. Ini keluarga yang sekali. super harmonis banget. Siapa? Kita berdoa nanti suatu saat kita pasti akan seperti ini. Oh iya Maya. Harmonis. Kita maksudnya Harmonis itu deket Tomang ya? harmoni itu namanya ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia keluarga Maya Septa and family. Halo, selamat pagi. Hai adik saya. Halo saya. Mas Toto. Sayang kakak. Adik saya. Give me five. Give me five. Give me five. Silakan di tengah ya. Maya Septa and family. Selamat pagi, selamat datang kembali di pagi-pagi ambiar. Baju merah lucu aku ya. pengen pakai. Jangan dong, masa kau pakai baju merah? Selamat pagi dan selamat datang kembali kami semua ucapkan. Terima kasih. Disebut sebagai family goals katanya. Coba anak pertama ada siapa ini namanya? Devon. Devon, kamu umurnya berapa sekarang? Devan. 11. 11. Ayo Rian, English. King. Tanya dong, tanya dong. King. Ayo kakak. Tanya dong. Apa? What's your name, baby? Kathleen and you? Davinka. Davinka and you, darling? Devan. How old David. you? 6. Six. And you? 9. Nice to meet you. Iya, bagus. Kak Dewi hebat. Udah, jadi basi. Enggak, nanya gitu basi. Yang lain dulu. Iya. Gimana sih? Kalian itu gimana sih? Ada kalanya gue hebat, ada kalanya gue tuh bodoh. Jangan bilang bodoh dong, Wi. Ya itu kan Sia-sia acting. lu ya. Dewi Persik gitu loh. Yang ini dia keluarga Maya Septa sebagai family goals. Iya. Kita belum terima kasih. Geger. Pernikahan artis Maya Septa dan Krisna Wardana Sidarta telah menghadirkan 3 orang anak, diantaranya Devon Sidarta, Kathleen Sidarta, dan Davinka Sidarta. Mereka sering membagikan potret ketiga buah hatinya di media sosial. Banyak netizen yang menyebut kalau kedekatan di antara ketiga anaknya seperti goal sibling loh, sobat. Maya Septa and Krisna sebagai family goals kata netizen. Gimana cara mendidik anak-anak? Apa peraturan yang kalian terapkan di rumah? Maya Septa. Apa ya? Kita lagi berusaha gadgetnya pakai playtime, pakai gadget time, ada rules-nya biar nggak bablas. Oke, jadi peraturan kalau gadgetnya gimana? Gimana kok gadget rules? Jam berapa boleh main gadget? You created the rules, you should say. Oke, so gimana? About the rules. Jam 12 sampai jam 1, terus jam 6 sampai jam 7 malam. Oh. Tapi tadi karena nunggu syuting boleh main biar nggak Boring. iya biar nggak bosen. Oke. Ada hukuman nggak sih kalau di rumah itu? Ada hukuman nggak sih Mami? Oh no, you made the rules, you should say. Gitu. Oh, jadi semua rulesnya by mommy. Yes. Mami yang bikin rules. Yes. Ya. Ada punishmentnya nggak? There's a punishment in house. Sometimes. Apa sih punishmentnya? I don't know, you should say mommy's always random each time. Mami itu random katanya. Oke. Random apa? Mami? Tadi kan kata anaknya sometimes kan? Itu judul lagu sayang sometimes. Santai itu santai. Lanjut, durasi. Punishmentnya apa kalau Maya Septa yang terapkan ke anak-anak? Terakhir kali diambil iPad-nya seminggu ya kok. Ambil iPad-nya seminggu. Kalau mereka melakukan apa? Kenapa Koko diambil Oh, you should iPad-nya say. seminggu? You made the punishment. You made the punishment. You should say. Kenapa? Soalnya apa? Tuh, harus bilang mamahnya. Dari lupa aku juga. Kemarin yang langgar inilah ada peraturan yang melanggar. Jadi lumayan signifikan, jadi kita punishnya sampai 1 minggu. Agak berat ya. 1 minggu. Oke, jadi sampai gadgetnya harus ditarik dulu seminggu ya. Kita ambil yang dia suka. Tapi, but Devon, congratulations. Devon just graduate to junior high. Congratulations, Devon, baru aja lulus SD. Kita masih lihat postingan Maya Septa.
Wah. My baby is officially graduate to junior high. Perasaan baru lahir ya, kok bayinya udah SMP. Lulus belajar parenting, udah ganti pelajaran lagi ke remaja. Kuatkanlah hambamu ya Lord, menghadapi perubahan hormon puber. Why you look so shy, Devon? Kenapa malu? So you just graduate. Look at Auntie Dali. Dia lihat dong. Malu-malu. Kenapa kamu malu-malu? I don't know, just malu aja. Oh, just malu aja. Kalau Devon sekolah itu yang milih siapa? Apakah mami sama dedinya atau Devon yang diberikan kebebasan untuk memilih sekolah? Belum bisa kayaknya kalau dikasih kebebasan sekolah. Kita pilihin yang sesuai sama apa ya yang kita suka, cara belajarnya, kurikulumnya. Terus waktu itu kita sempat tanya mau nggak kita masukin pindah ke sekolah lain, nggak mau, bahasa ya kok. Iya, jadi ya udah. Oke, so kalau buat seorang Maya Septa sendiri, ini kan sekarang Devon udah mulai remaja nih, ketakutan atau ada kekhawatiran tersendiri nggak sih, apalagi anak cowok nih satu-satunya? Takutnya apa ya, karena parentingnya berubah terus kan. Kita baru belajar yang anak balita, dia udah gede gitu. Udah gitu ada 1, ada 2, ada 3. Musimnya ganti terus, kayak belum pinter, kita udah ganti lagi pelajarannya gitu loh. Ada aja yang baru ya? Iya. Mama sama papanya ini paling, kan ini 3 ya. Biasanya kan kalau cowok sama mamanya, kalau cewek sama papanya. Atau memang semuanya sama porsi dekatnya? Gimana kok? Gimana? Kayaknya kok punya jawaban? No, apa? Me and my sister likes my dad. Jawabannya bikin maminya sedih, katanya aku sama saudari perempuan aku sukanya sama papa, sama daddy. Soalnya mami di rumah terus. Kalau daddy kan ntar di kantor, nanti baru pulang. Jadi semua favoritnya daddy. Mau main, Tapi kenapa game. bisa jawab gitu? Oh ya kenapa? Kenapa kamu bisa jawab gitu? Do you like about I don't know. At least Davinka likes you. At least Davinka likes you. Only Davinka likes me. You don't like me. You don't like me. Aku sama Kak Dewi, opo Kak? Apa sih Rian? Tadi apa kata Kasian loh, nggak ngerti loh. Sobat Ambiar pengen tahu Rian. Yang nggak ngerti siapa? Sobat Ambiar juga pengen tahu, Sobat nggak semua Ambiar juga. Ya, kata Devon katanya, ya seenggaknya Davinka yang suka sama mamanya. Yang lain tuh sukanya sama papanya. Cuma Davinka yang suka sama mamanya. Oh gitu. Soalnya daddy-nya main game kan. Aku nggak suka main game. Jadi semua kalau main game cari daddy. Maminya nggak available kalau buat main game. Jadi pulang kantor cuman ya give reward, kasih apa namanya playtime segala macam. Mamanya di rumah tiap hari nggak boleh main, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa karena mamanya galak? Mami galak gak sih? Mami galak? Mami galak nggak? Not really. Oh, not really. Tapi kalau papi suka ngasih reward gitu ya? Yeah. Suka ngasih hadiah. Harus sukanya sama papi ya. Tapi Davinka, congratulations. Kemarin Davinka juga pentas kelulusan ya. Kita mau kasih lihat seperti apa. Davinka. Davinka, kenapa kamu malu-malu? Why you look so shy? What do you feel when you watch yourself on TV? I don't know. I don't know. Oke, so buat mami sama papinya gimana? Ketika ngelihat Putri sendiri pentas di atas panggung tuh gimana? Bangga pasti ya. Bangga. Harus. Ya. Oke, Maya Septa, apa dalam pikiran Maya Septa? Kayaknya baru lahir kemarin, masih bayi. Kok udah SD ya, udah lulus TK gitu. Cepet banget, ini udah SMP ya, ini udah kelas 4. Padahal aku di rumah kayaknya udah 5 tahun ya di rumah terus gitu. Kok tetap ngedip terus udah sampai sini gitu. Ketika dia pentas tuh ada perasaan melo. Iya, kayak terharu gitu. Kok udah gede ya. Ada perasaan melonya ya. Oke, kita lihat ini kebersamaan antara Maya Septa bersama dengan suami dan juga anak-anak. Terakhir liburan kemana? Remember anything like that? Kita ke Jepang. Kemana, Ceh? Oh ya. Kemana kita terakhir liburan? Jepang. Jepang. So guys, where's your favorite destination for holiday? Paling seneng liburan kemana? Japan and Bali. Jepang dan Bali. Oh, wow. Japan and Bali. Jepang dan Bali ya. Oke, kita juga senang Jepang. Aku juga dan suka Bali. Jepang. Mana Kak? Jepang. Jepang. Untuk Maya Septa and Family, kita mau ngajakin kalian untuk bermain games. Kita akan bermain games kekompakan. Let's go. So guys, you can point each other, you can point yourself, you can point your parents, you can point your siblings. This one. Ya.
Siap-siap ya. Nanti Auntie Dewi akan bacakan pertanyaan. You can point yourself or your siblings or your parents. Siapa yang makannya banyak? 1, 2, 3. Dedi ya. Dedi makannya banyak ya. Dedi paling suka. Oke, makan apa Dedi paling suka? Semua yang disuka dimakan paling banyak. Itu mama juga kayaknya mami baru Iya, ingin. mama juga. Oh, Makannya selalu akur karena suka makan bareng-bareng bareng-bareng. ya. Let's go. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling bawel kalau lagi kesel? Oh, si Koko. Oh gitu. Kenapa bawelnya gimana? Bawelnya gimana Koko? Oh, suka argue, dia suka berdebat. Paling suka debat sama siapa kalau Koko? Iya, dia malu-malu. Semua juga didebatin nih. Oh, semua. Oh, ini. Suka Mami, debat sama oke. mamanya. Oke. Siapa yang paling susah bangun tidur? 1, 2, 3. Susah dibangunin. Oh, papinya juga susah. Maya Septa, papinya susah dibangunin. Oke, curhatan mami ya. Siapa yang paling suka bohong? Apa ya, nggak ada lagi. Ini ya. Bohong kenapa? Kenapa bohong? Mereka juga, ini siapa yang paling suka bohong, kayaknya nunjuknya juga bohong ya. I still remember. Kenapa She always uses our toys. Sometimes she uses our toys while we're at school, and she lies saying she didn't use them. There was food. Artiin. Lu gitu banget sih. Cepet artiin. Apa tuh maksudnya Rian? Coba. Mainan. Intinya bukan mainan. Sebenarnya kita tahu ya Kak, cuman kita nggak mau sombong ya Kak. Jangan terlalu berlebihan. Nanti kau kaget, nanti kau nggak kerja lagi kau. Ayo. Iya. Siapa yang paling ribet kalau mau pergi? Hah? Ribet kalau mau pergi mama, tetep karena ya. harus dandan dulu ya. Oke. Ribetnya mama kenapa? All of us ya. Ribetnya mama kenapa? Susahnya kenapa mama? Aku dandan. Dandannya. Salah perempuan. Ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Oh, namanya juga ini. Udah terakhir. Oke. Apa yang ketinggalan ya? But we are happy to see you guys as a happy family, selalu bahagia keluarga. Nice to meet you guys. Kita kembali sana, kita tadi pagi-pagi ambil. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar Semua bintang tamu kita thank you so much. Terima kasih banyak hari ini ya. Hey, Oi. tanggal 30 Agustus Ya. Ada di pasar ini ada konser. Aku nyanyi sama. Kita datang ya nanti ya. Nonton ya Bang Haji Ambiar. Iya. Di mana? Istora Senayan. Dikasih tiket di Istora Senayan dengan penuh penghijauan Go Green. Aku nyanyi. Kita datang sana ya. Kita datang ya. Oke, terakhir di pagi-pagi ambiar Yuni sekarang. Oke, terima kasih. Jangan lupa 3553. Yes.